Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Junika dari kelas 4 KBP. Ya, kalian tahu ya, saya akan membahas materi lagi, tapi kali ini materinya beda nih. Kali ini materinya tentang corporate branding dan corporate reputation. Ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah corporate branding, yang kedua corporate reputation, dan yang ketiga adalah corporate management. Ya, langsung poin yang pertama adalah corporate branding. Corporate branding adalah salah satu aspek penting dalam membangun identitas perusahaan yang kuat. Pengertian corporate branding itu sendiri adalah proses membangun dan mengelola identitas merek sebuah perusahaan. Hal ini melibatkan pencitraan citra merek yang kuat dan konsisten di mata konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate branding itu bertujuan untuk menciptakan persepsi positif tentang perusahaan, membedakannya dari pesaing, dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Aspek penting dari corporate branding termasuk pengembangan logo, slogan, dan elemen visual lainnya yang mencerminkan nilai dan budaya perusahaan. Selain itu, komunikasi merek yang konsisten dan terarah juga merupakan bagian integral dari strategi corporate branding. Corporate branding itu tidak hanya tentang pencitraan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan bertindak dan berinteraksi dengan pelanggan dan masyarakat secara umum. Ini melibatkan konsistensi antara nilai merek yang dijanjikan dan pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Ada beberapa manfaat dari corporate branding, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran merek, yang kedua membedakan diri dari konkuren, yang ketiga membangun loyalitas pelanggan, yang keempat meningkatkan citra perusahaan, yang kelima menarik dan mempertahankan bakat, yang keenam meningkatkan nilai merek, yang ketujuh mengatasi krisis dengan lebih baik. Selanjutnya pentingnya corporate branding. Corporate branding itu penting karena dapat membangun perusahaan, membedakan diri dari pesaing, menciptakan kepercayaan antara konsumen, dan meningkatkan loyalitas merek. Dengan membangun identitas yang kuat, perusahaan dapat menciptakan hubungan jangka panjang dari pelanggan mereka. Terus ada nih beberapa komponen utama yang menonjol dalam corporate branding. Beberapa di antaranya yaitu logo, warna, slogan, dan citra. Selanjutnya poin yang kedua adalah corporate reputation. Reputasi perusahaan adalah representasi kolektif, di mana reputasi ini mengukur kedudukan relatif suatu perusahaan baik secara internal dengan karyawannya maupun secara eksternal dengan pemangku kepentingnya. Hal itu dijelaskan oleh Von Brun dan Van Rivel pada 1997. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mencakup represi yang dimiliki oleh publik terhadap perusahaan, termasuk citra merek, keandalan, kualitas produk atau layanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan untuk memenangkan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis. Selanjutnya, reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen, menarik investor, dan meningkatkan daya tarik sebagai tempat kerja bagi talenta terbaik. Sebaliknya, jika reputasi yang buruk, itu dapat merusak hubungan dengan konsumen, mengurangi kepercayaan investor, dan menyulitkan perusahaan untuk menarik karyawan yang berkualitas. Kemudian, bagaimana membangun reputasi perusahaan yang kuat? Ada beberapa hal ini yang meliputi komunikasi yang transparan, kejujuran dalam berbisnis, memberikan nilai tambah kepada konsumen dan masyarakat, serta menjaga kualitas produk atau layanan. Terakhir, bagaimana mengelola reputasi perusahaan dalam era digital? Nah, dengan adanya media sosial dan internet, reputasi perusahaan dapat dengan mudah terpengaruh oleh komentar dan ulasan dari konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang kuat untuk mengelola reputasi mereka secara online. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah manajemen reputasi. Manajemen reputasi merupakan proses penting dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pertumbuhan bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya jika reputasi itu buruk.
Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan meliputi kualitas produk atau layanan, integritas dan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan interaksi dengan pelanggan dengan masyarakat. Terus, salah satu strategi yang penting dalam manajemen reputasi adalah membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat. Perusahaan juga perlu menggunakan media dan saluran komunikasi lainnya untuk memperkuat citra positif mereka. Perusahaan juga perlu memantau dan mengevaluasi reputasi mereka menggunakan metrik yang sesuai untuk memahami seberapa baik atau buruk reputasi mereka di mata publik. Dengan pemantauan yang baik, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki dan memperkuat reputasi mereka. Begitu teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi corporate branding dan corporate reputation. Untuk rangkumannya nanti aku sertakan di deskripsi ya. Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata saya yang salah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.